Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 16 The Visual MBA dengan judul Kreativitas dan Inovasi. Kreativitas adalah proses mencari ide, memunculkan ide. Sedangkan inovasi adalah bagaimana mewujudkan ide tersebut menjadi berguna, bermanfaat, memberi solusi kepada permasalahan-permasalahan yang timbul ketika bisnis berjalan, karena bisnis ini sangat dinamis, sangat cepat berubah, situasional, terkait dengan tren produk, keuangan masyarakat, munculnya produk kompetitor yang baru, adanya produk-produk alternatif yang lain yang bisa menggantikan, mensubstitusi, sehingga sangat dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari seorang pengusaha, seorang pemimpin yang bisa memberi solusi agar perusahaan semakin maju atau setidaknya bisa bertahan. Di sini di halaman 162 dan 163, Jason menggambarkan ada proses berpikir divergen. Divergen ini adalah memunculkan banyak ide tanpa mempertimbangkan itu salah ataupun benar, tanpa kritik, tanpa linear, tetapi kita harus menjaring ide sebanyak mungkin. Kemudian ada proses berpikir konvergen. Ini adalah menyaring ide ataupun mengarahkan beberapa ide ke suatu tujuan, sehingga ide-ide yang layak ataupun ide-ide yang relevan yang akan dijadikan tujuan. Kreativitas ini muncul dari cara berpikir divergen. Cara berpikir divergen ini tadi kita sampaikan bahwa setiap orang harus menyampaikan ide, terlepas dari masalah benar ataupun salah, tetapi dia harus menyampaikan idenya dalam sesi brainstorming, penjaringan ide, mengumpulkan ide, mencari ide sebanyak mungkin. Kemudian ketika ide ini sudah banyak, itu nanti yang akan dikonvergenkan. Kalau proses pendidikan itu rata-rata cara berpikirnya konvergen. Ada satu tujuan, ada suatu hukum ataupun rule, kepatuhan. Jadi cara berpikir dalam pendidikan itu dia lebih spesifik, tetapi ini bukan melemahkan, tetapi kita harus bisa menggabungkan antara proses berpikir divergen menjadi konvergen agar lebih tajam, tanpa melupakan ide-ide yang lain yang didapatkan dalam proses berpikir divergen. Untuk ini sejak dini kita harus membiasakan berpikir kreatif. Cara berpikir kreatif ini tentu berkaitan erat dengan proses mencipta, bukan mengkonsumsi. Seperti digambarkan di sketsa halaman 162 itu, kebanyakan kita itu lebih banyak mengkonsumsi ataupun memakai produk yang sudah jadi atau menerima pendapat yang sudah dirumuskan ketimbang menciptakan atau mencari sesuatu yang baru
yang lebih efektif, yang lebih efisien adalah dengan proses mencipta ataupun berkreasi. Sebagai salah satu survei, diadakan tes kreativitas pada 1.600 responden pada usia 5 tahun. Itu kreativitas itu didapatkan 98% dari anak-anak. Kemudian di usia 10 tahun ternyata ada anak 30% yang kreatif. Di usia 15 tahun ada 12% ada yang kreatif. Di usia 18 tahun ke atas ternyata hanya 2% anak yang kreatif. Ini kalau kita lihat, semakin tua daya kreativitas manusia itu ternyata semakin rendah. Yang paling tinggi itu di usia 5 tahun. Dari 1.600 anak ternyata ada 98% kreatif. Rasa ingin tahu seorang anak itu banyak. Jadi ketika dia ditantang untuk membuat sesuatu atau mengatakan sesuatu, dia banyak menyampaikan idenya. Begitu juga di anak 10 tahun, ada 30%. Inilah usia-usia emas bagi seorang ayah ataupun orang tua, bagaimana mengembangkan kreativitas anak ini di usia 5-10 tahun. Mungkin di 15 tahun Anda sudah menjuruskannya atau lebih spesifik kepada keterampilan-keterampilan tertentu ataupun mengarahkannya agar kreativitasnya semakin berkembang. Namun kalau Anda terlambat di usia 18 tahun, artinya anak itu sudah mulai matang, dia sudah memulai pola pikir sendiri, dia akan menutup diri terhadap hal-hal yang baru. Inilah yang terjadi pada usia 18 tahun ke atas itu, ternyata hanya 2% yang mampu berkreativitas. Ini suatu bentuk kegagalan. Harusnya kalau memang ini dilatih dari kecil, justru di usia 18 tahun ke atas, dia akan semakin kreatif. Tetapi inilah yang terjadi dengan yang dibuat, yang pola hidup masyarakat kita lebih cenderung mengkonsumsi daripada menciptakan. Ini sebagai pengantar di halaman 162 dan 163. Demikian, terima kasih. Kita lanjut pada halaman 164 dan 165. Untuk menciptakan suatu kreativitas itu, kita harus memiliki banyak pengetahuan ataupun menyusun kembali pengetahuan-pengetahuan apa yang sudah kita miliki dan melengkapinya dengan pengetahuan-pengetahuan pelengkap, sehingga inilah yang dimaksud dengan rekombinasi pengetahuan. Kemudian harus ada dukungan pengalaman, karena pengalaman itu langsung kita rasakan akan memberi persepsi tersendiri di kepala kita mengenai apa sudut pandang kita, apa pemahaman kita terhadap suatu masalah. Tentu ini akan mempengaruhi cara berpikir kita. Inilah yang dimaksud dengan pengalaman itu akan membuat persepsi sendiri di kepala setiap orang. Kemudian kita harus membuka diri dengan mengisi katalog kartu di pemikiran kita dengan hal-hal yang baru. Ibaratnya pemikiran kita itu ataupun kepala kita itu berisi etalase kosong yang harus kita isi dengan berbagai macam jenis pengetahuan yang penuh variasi, yang bisa menjangkau semua bidang. Sedikitnya bisa menghubungkan beberapa pengetahuan, tidak hanya terpaku pada satu bidang. Jadi di sini ada disebut dengan proses kreativitas. Dalam sketsa 164 ini, kita harus menghancurkan status quo. Arti status quo adalah pola pikir lama ataupun metode lama yang sudah kita anggap usang ataupun sudah tidak relevan ataupun menghambat
tentu kita harus hancurkan. Kemudian kita asosiasikan pemikiran kita dengan mencoba menghubung-hubungkan ide-ide yang sejalan, yang satu arah, sehingga bisa dimunculkan ide baru yang lebih efektif, efisien, yang bisa diterima oleh semua orang ataupun mudah. Inilah yang kita sebut dengan ide baru, yang bisa memberi solusi terhadap permasalahan yang ada berdasarkan waktu ataupun situasi yang sudah berubah. Jadi, menciptakan kreativitas itu tentu nomor satu, kita harus mau membuka diri mengisi katalog kartu di pemikiran kita. Kemudian mengkombinasikan kartu ini secara ulang. Kita tata kembali pengetahuan-pengetahuan kita asah, kita verifikasi, sehingga pengetahuan itu memang sudah benar ataupun sudah layak kita miliki. Kemudian adanya rasa kebetulan dalam pemikiran yang telah disiapkan. Ini adalah yang dimaksud dengan akan muncul suatu ide ketika ada problem tanpa kita sadari. Kartu-kartu yang kita miliki di pemikiran tadi akan tersusun secara otomatis ataupun secara lebih cepat, akan menyeleksi atau menganalisis permasalahan yang datang sehingga datang ide yang baru. Inilah yang dimaksud yang nomor 3, menemukan ide-ide kreativitas baru. Itulah yang menjadi pengantar di halaman 164 dan 165. Demikian, terima kasih. Pada halaman 166, Jason menggambarkan jadilah seorang T. Ke sisi kanan, Anda harus berpengalaman luas. Ke bawah, Anda orang jadi seorang yang ahli. Ke kiri, Anda harus seorang yang berpengetahuan. Di sini, berpengalaman dan ahli. Jadilah ahli dalam sesuatu yang secara konstan. Tingkatkan wawasan dan pengetahuan Anda. Tim dapat memperluas wawasan dengan ketiga prinsip yang disebut sebagai seorang T. Anda harus berpengetahuan, berpengalaman, dan menjadi seorang ahli. Kemudian pada halaman 167, Jason menggambarkan 3 lingkaran yang menghasilkan satu irisan. Lingkaran pertama, passion, adalah ketertarikan. Yang kedua, kompetensi, adalah kemampuan. Yang ketiga adalah kebutuhan pelanggan. Lingkaran ketiga. Dari ketiga lingkaran ini menghasilkan irisan. Irisan inilah yang kita sebut sebagai inovasi, yang bisa memberi solusi kepada produk yang dibutuhkan seorang pelanggan. Ini adalah metode berpikir asosiatif yang saling menghubungkan. Yang dihubungkan antara lain mencari pemikiran yang rugi ataupun pemikiran yang usang, twilight thinking. Yang kedua, Anda harus brainstorming secukupnya untuk mendapatkan ide-ide. Kemudian pemetaan pemikiran koneksi non-linear. Ada ide-ide yang timbul yang tidak linear. Anda harus memetakan ini sehingga bisa menjadi faktor yang harus dipertimbangkan ataupun harus dihindari. Kemudian mencatat ide-ide. Yang menarik di sini ada 6 topi pemikiran. 6 topi pemikiran ini antara lain adalah: 1. Anda harus memakai topi putih. Topi putih ini adalah data, angka, dan informasi yang objektif. Kemudian topi merah
Anda harus mempertimbangkan perasaan, insting, dan reaksi emosional dari pelanggan. Kemudian topi hitam, apa resiko, kelemahan, dan masalah yang timbul, masalah-masalah yang potensial. Keempat, ada topi kuning, optimisme dan manfaat. Kita harus melihat keuntungan, nilai, dan manfaat. Yang kelima, topi hijau, fokus pada alternatif, gagasan segar, dan pemikiran kreatif. Kemudian ada topi biru, pengendalian dan proses. Ini bagaimana mengatur alur berpikir, merangkum, dan mengambil keputusan dalam diskusi. 6 topi pemikiran ini kita harus rangkumkan, kombinasikan dalam mengambil keputusan-keputusan dalam memecahkan suatu masalah ataupun dalam brainstorming. Demikian, terima kasih. Pada halaman 167 ada problem. Ini merupakan suatu penderitaan ataupun beban bagi seorang pimpinan ataupun manajer, di mana terjadi gap. Arti gap di sini adalah apa yang ada hari ini dan apa yang seharusnya ada. Tentu permasalahan ini akan menjadi beban bagi seorang pimpinan ataupun manajer, di mana penderitaan ini bersifat personal bagi diri Anda, namun penderitaan ini harus dibantu oleh orang lain untuk membayarnya, menyelesaikannya. Kita mungkin mempunyai ide yang hebat yang bisa memecahkan masalah yang besar, namun jika orang-orang tidak peduli, maka mereka tidak akan menggunakannya sekalipun ide itu bisa menyelamatkan nyawa. Tentu dalam memecahkan masalah ini kita harus menyelami kompleksitas permasalahan tersebut untuk menemukan masalah apa yang sebenarnya yang menjadi titik permasalahannya, yang menjadi beban penghalang, sehingga ketika menciptakan metode penyelesaian itu harus elegan, sederhana, karena solusi elegan ini bisa 2-4 kali lebih baik, lebih efektif ketimbang solusi yang tidak elegan. Jadi seorang pemimpin harus bisa memberi solusi yang elegan, yang sederhana, yang bisa diterima oleh semua kalangan yang akan melaksanakannya. Demikian, terima kasih.